No, 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 porque te cobran 4 euros solo porque te ponen el número. Pero qué rata eres. Lástima que se nos acaba el tiempo. Halo para penghuni penjuru bumi, pecinta adegan beradrenalin bertemakan aju gedang dimanapun kalian berada. Semoga pada well semua ya. Film kali ini berkisah tentang seorang bapak bos yang begitu terobsesi pada penghuni kosnya sendiri. Bahkan ia rela begadang semalaman demi bisa menggarap lahan basah anak kosnya itu. Dan inilah dia, Sleep Tight. Solo una. Para no mandarlo toda la mierda. Scene awal memperlihatkan seorang pria parubaya lebih ke om-om bernama Cesar. Diketahui jika si Cesar ini bekerja sebagai pengurus salah satu indekos ternama di kota itu. Setiap hari, dia mengurusi kebutuhan para penghuni kosnya mulai dari surat-surat, mengecek kebersihan, keamanan, dan ketertiban di kosan tersebut. Buenos días. Sikapnya yang ramah dan baik hati membuatnya disenangi oleh para penghuni kos yang merasa semakin nyaman dan terbantu dengan kehadirannya. Sebagai kosan pada umumnya, selalu ada aja penghuni kos yang menjadi bintangnya. Salah satunya yaitu Clara, yang merupakan penghuni kos paling cantik, caem, dan body mulus full no minusnya. ¿Qué tal, Clara? ¿Va todo bien? Todo genial. Cesar melakukan pekerjaannya sebagai biasa, seperti pengurus surat-surat yang datang dan menyimpannya pada loker penghuni kos-kosan, termasuk surat yang ditujukan pada Clara. Di hari itu, Clara baru sampai di kamar kosnya dan langsung membuka surat-surat yang dikirim untuknya. Tapi dia malah merasa jengkel karena sering kali mendapat surat aneh dari penggemar misterius yang setiap hari mengiriminya surat. Clara sendiri adalah tipikal wanita periang, energik, dan selalu positif dalam menjalani hari-harinya. Untuk melepaskan penat dan kekusingannya, dia pun seringkali nyanyi-nyanyi disertai goyang pargoy sekembalinya ke kosan. Namun tanpa Clara ketahui, ternyata Cesar tengah mengintainya dari bawah ranjangnya. Rupanya, si Cesar telah terobsesi dengan sembako dan lahan basah Clara sehingga membuatnya nekat masuk ke kamarnya secara diam-diam. Aksinya itu berjalan mulus dikarenakan Cesar adalah orang yang memegang semua kunci dari kamar para penghuni kosan dan dengan otomatis bisa dengan bebas keluar masuk tanpa diketahui. Hingga pada malam hari ketiga Clara tengah tertidur, Cesar keluar dari bawah ranjang. Dia pun mengambil sebotol cairan dan mengoleskannya pada sebuah lap yang ternyata itu adalah obat bius yang telah ia persiapkan guna membuat Clara pingsan. Dengan begitu, dia pun bebas cuci busi bersama Clara yang berada dalam kondisi tak sadarkan diri. Bak profesional, dia melakukan semua keberagajulannya itu dengan rapi. Dan begitu waktu menunjukkan pukul 5 pagi, kurang lebih setelah azan subuh, dia bergegas keluar demi menghindari kecurigaan. Di siang hari, Cesar melakukan aktivitasnya seperti biasa, seolah-olah tak ada yang terjadi. Begitupun Clara yang bangun dan langsung mandi tanpa mengetahui jika semalam penuh dia telah diuyu-uyu oleh penjaga kosnya sendiri. Lalu, Clara menerima WA lagi dari penggemar rahasianya yang membuat wajah Clara seketika berubah jadi asam. Meskipun demikian, dia tak melaporkan si seorang misterius yang kita tahu adalah Cesar pada polisi dan menganggapnya hanya angin lalu. Sementara, Cesar selalu rutin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang sedang dirawat akibat penyakit yang dideritanya. Di sana dia sering curhat dan menceritakan segala aktivitas bergajulnya secara rinci pada sang ibu. Ibunya yang tidak bisa apa-apa hanya bisa menangis mendengar kelakuan Cesar. Di kosan tersebut, Cesar bukan satu-satunya yang bertugas. Ada juga Veronica, seorang cleaning service di kos-kosan ini. Tugasnya adalah membersihkan seluruh WC, ngelapin, dan beres-beres barang lainnya. Veronica sudah bekerja sangat lama dan hampir bersamaan dengan Cesar dulu. Eso no es verdad, yo lo repaso todo antes de... Cállate. Singkat cerita, si Cesar kembali melakukan kegiatannya setiap malam, yaitu masuk ke kamar Clara. Semua kasihnya itu dapat berjalan lancar dikarenakan dia adalah resepsionis
sehingga dia tahu jadwal pulang maupun pergi setiap penghuni kos, ditambah lagi seluruh kunci serep kamar kosan dipegang olehnya. Lo de siempre. Mensajes al móvil todo el día. Hingga Clara pulang dan karena lelahnya dia langsung tertidur. Cesar kemudian beraksi dengan membiusnya terlebih dahulu, lalu mengoleskan cairan pemanggil serangga seluruh ruangan. Rupanya tujuan Cesar adalah agar para serangga masuk ke kamar Clara sehingga membuatnya takut dan Cesar akan menjadi pahlawan kesiangan yang siap membantu Clara dengan ikhlas hati. Setiap pagi, Cesar selalu memasukkan surat cintanya pada loker Clara sebagai pengagum rahasianya. Dan Clara selalu merobek surat-surat itu karena dia tidak tahu siapa orang di balik surat-surat itu. Ditambah, dia merupakan tipikal wanita yang sangat langka di muka bumi karena setia hanya pada satu lelaki saja. A estas alturas creí que ya habrías adivinado quién soy. Sesuai rencana Cesar, kamar Clara pun dipenuhi kecoa yang tentu saja membuat Clara teriak dan ngomel-ngomel ketakutan. Dia kemudian memanggil Cesar dan memintanya untuk mengurus semua masalah itu. Mau diasap ke atau diracun ke, yang penting kamarnya bersih dari serangga yang paling ditakutinya itu. Sembari menunggu Cesar bersih-bersih kamarnya, Clara pun menginap sementara di rumah sang ibu untuk beberapa hari ke depan. Di sisi lain, Clara yang udah jengkel dengan pengagum rahasianya yang tak lain adalah Cesar kemudian melapor pada polisi mengenai SMS dan surat-surat cinta yang ia terima setiap hari. Mengetahui hal tersebut, Cesar pun sedikit panik. Tapi dia telah merencanakan semuanya dengan matang. Maka dari itu, dia tetap saja beraksi dan setiap malam selalu menyelinap ke kamar Clara untuk menggarap lahan basahnya. ¿Alguien más tiene acceso a la oficina? Hingga Clara terkaget mengetahui dirinya yang telah hamil. Di saat bersamaan, pihak kepolisian pun akhirnya datang menemui Cesar untuk menanyakan mengenai kasus teror yang dialami oleh Clara. Dengan kemampuannya, polisi dengan cepat melacak dari mana pesan-pesan itu berasal. Cesar pun menjebak Veronica, si wanita cleaning service dan anaknya dengan memasukkan surat-surat cinta yang dia buat termasuk HP-nya. ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar un momento, por favor? Malamnya, seperti biasa, Cesar menyelinap masuk ke kamar Clara dan bersiap dengan seluruh peralatannya. Akan tetapi, kali ini Clara tak datang sendirian melainkan bersama sang pacar yang bernama Marcos. Sebelum bobo, dua sejoli itu melakukan ajul gedang terlebih dahulu, tanpa mengetahui jika Cesar tengah berada di bawah ranjangnya dan menjadi pendengar setia. Nyatanya, karena terlalu bersemangat, ranjang mereka bergoyang dengan keras yang secara tak sengaja membuat obat tidur yang dipegang Cesar jatuh ke mukanya sendiri. Di sini, Cesar sangat panik dan berusaha untuk membuka matanya dan segera keluar dari sana sebelum obat itu beraksi. Sialnya, saat sudah di depan pintu keluar, Cesar nyatanya salah mengambil kunci kamar yang otomatis membuatnya terperangkap. Dia pun akhirnya bersembunyi di kamar mandi dan tergeletak pingsan di sana. Esok paginya dia terbangunkan oleh Clara yang masuk ke kamar mandi dan menghidupkan shower. Beruntung Clara belum membuka tirai bathtub yang terdapat Cesar di dalamnya. Melihat adanya kesempatan, Cesar segera keluar secara perlahan dan mulai menyelinap untuk mengambil peralatannya yang tertinggal di bawah ranjang. Pues sí, también. De paso. Saat Clara sibuk padu cucu ngap dengan kekasihnya, Cesar akhirnya berhasil mengambil tasnya. Akan tetapi, saat hendak keluar, dia ketahuan oleh Marcos yang kaget sekaligus heran. Kok bisa gitu? Cesar masuk ke dalam. Dengan terbata-bata, Cesar berkelit dan mengarang 1000 macam alasan. Tentu saja semua cerita itu dianggap omong kosong oleh Marcos yang terlihat kesal padanya. Untungnya, Clara mempercayai semua cerita karangan Cesar dan menenangkan Marcos setelahnya. Es que he olvidado las herramientas de la fumigación en el dormitorio. Beberapa hari setelah itu, Clara dan Marcos bertengkar hebat bak perang dunia, di mana rupanya mereka baru pulang dari rumah dan dokter di sana mengungkapkan jika kini Clara sedang mengandung. Marcos tak percaya jika hal itu terjadi dikarenakan selama mantap-mantap dengannya, Marcos selalu siaga dan memakai topi karet yang ia beli di Alfamart. Malahan, dia menuduh jika Clara udah bermain api di belakangnya. No nos vemos hace 6 semanas. Di sini, Clara pun bingung menjelaskannya karena selama ini tak ada lagi pria yang memblam-blamnya selain Marcos.
Cesar yang mendengar itu dari kolong tempat tidur hanya cengar-cengir puas melihat mereka bertengkar dan berharap hubungan mereka berakhir agar dia bisa mendapatkan Clara seutuhnya. Hingga Clara dan Marcos pun tidur. Cesar kembali melancarkan aksinya dengan membius mereka berdua. Paginya, Cesar diminta datang ke kamar oleh Marcos dan betapa terkejutnya dia karena begitu masuk, Marcos nyatanya telah mengetahui semua kebusukan Cesar dari obat biusnya yang tertinggal semalam. ¿Qué es esto? Marcos yang murka langsung menghantam Cesar detik itu juga. Hingga setelah terpojok, Cesar mengakui segala kejahatannya yang telah menghamili Clara ketika dia tertidur. Akan tetapi, setelah mengaku, Cesar rupanya takut di penjara yang membuatnya nekat menyayat leher Marcos yang membuatnya berlumuran darah tak berdaya. A Clara no me molesta. Agar tak dicurigai pihak kepolisian, Cesar merekayasa kematian Marcos agar terlihat seperti layaknya pemuda yang bunuh diri akibat tak mau bertanggung jawab dengan pacarnya. Dan ya, usahanya berhasil dan kejadian itu dianggap sebagai kasus bunuh diri biasa yang membuat Cesar bisa bernafas lega. Akan tetapi, setelah semuanya, nyatanya Clara memutuskan untuk pergi dari kosan tersebut karena tak ingin terbayang-bayang dengan semua kejadian mengerikan yang ia alami. Beberapa bulan kemudian, Cesar mengirim surat pada Clara yang saat ini membesarkan anaknya seorang diri. Di sini, Clara pun syok setelah membaca surat yang dikirim Cesar yang berisi pengakuan dirinya yang selama ini telah mengobrak-abrik lahan basahnya hingga membuat Clara hamil. Momento de que conozcas todos los detalles de lo que he hecho. Clara pun terheran dengan isi surat itu karena dia tak pernah menyangka jika Cesar yang selama ini dia kenal baik, ramah, dan supel pada semua orang nyatanya berhati busuk dan tega melakukan semua itu pada dirinya. Film pun diakhiri dengan Clara yang menggendong anaknya sambil meratapi nasib yang harus ia jalani sekarang. Oke, itulah dia alur cerita film Sleep Tight. Ingat, jangan sembarang pilih kosan, karena kalau salah-salah, barang-barang berharga kita bisa raib, seperti yang dialami Clara di film ini. Bang Dixon beserta seluruh penghuni KRT-an pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.